nakesnya juga banyak yang tumbang ya karena kena COVID, apalagi pasien-pasien orang masyarakat biasa. Pasien banyak sekali sampai kami tidak sanggup, kami butuh dokter tapi tidak cukup terus, butuh perawat tidak cukup terus. Satu hari pasien bisa masuk itu 100 lebih. Cuman satu yang saya percaya bahwasannya ketika kita melakukan hal sisi baik, tentu kita juga akan mendapatkan hal sisi yang baik juga. Selama sepekan terakhir, kasus COVID-19 terus mengalami tren kenaikan. Pemirsa, penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 selama 3 hari terakhir menyentuh angka 5.000. Sementara itu ada penambahan 9 warga Jawa Barat terpapar COVID-19 varian Omikron. Penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Maret 2020, pemerintah telah menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional. Sudah lebih dari 2 tahun kita semua bersama-sama berjuang melawan virus yang berbahaya ini. Pandemi menjadi tantangan yang sangat berat, terutama bagi para tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan untuk membantu para pasien yang terpapar COVID-19. Tidak main-main, berbagai hal mereka korbankan. Mulai dari kesehatan mereka sendiri, waktu yang berharga bersama keluarga, bahkan nyawa pun mereka pertaruhkan. Sahabat cinta, hari ini saya ada di Wisma Atlet dan kalian bisa lihat di belakang saya tulisannya Heroes Work Here. Pahlawan-pahlawan yang bekerja di sini. Kita akan berjumpa dengan beberapa orang, saya udah janjian sama mereka, petugas kesehatan yang berada di garda terdepan di dalam perjuangan melawan pandemi COVID-19 ini. Orang-orang yang penuh dengan cinta tanpa syarat untuk menyatakan bakti dan melayani dengan penuh kasih kepada sesama dan kepada bangsa dan negeri kita Indonesia. Ayo sahabat cinta, kita akan menemui mereka sekarang ini. Ya. Sahabat cinta, saya udah janjian pertama ini dengan seorang dokter muda yang cantik, Dokter Sylvia. Nah, kita cari dulu tapi di mana ibu dokter yang luar biasa ini? Kita ke sebelah sana yuk sahabat cinta. Let's go. Siap, selamat pagi pimpinan, Bapak Kapuskas TNI, Bapak Kakasdam, Bapak K1 dan K2, dan Bapak Pimpinan Rapat serta para koordinator Wisma Atlet lainnya. Izinkan saya untuk melaporkan kegiatan pada pagi hari ini dari SIM-RS. Selamat pagi, saya Dr. Sylvia melaporkan kegiatan dari SIM-RS. Dari SIM-RS tidak ada hal menonjol, semua sistem informasi berjalan dengan baik. Demikian, mohon arahan dan pimpinannya, pimpinan rapat. Terima kasih. Itu dia sahabat cinta ya ibu dokternya. Yuk sahabat cinta yuk. Sahabat cinta, itu dia dokternya. Yuk kita ketemu yuk. Dokter Sylvia. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Aduh, puji syukur kepada Tuhan. Yuk kita ngobrol yuk, supaya sahabat cinta kenal lebih dalam lagi Dokter Sylvia yang luar biasa ini. Karena dari depan tuh tulisannya asik banget tuh. Heroes works here. Iya, betul. Jadi yang kerja di sini nih adalah pahlawan-pahlawan. Bukan karena apa ya, senang dibilang pahlawannya, tapi orang-orang yang berjuang luar biasa. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sesama. Hari ini nggak jaga pasien? Kebetulan kalau saya sekarang sudah work hours, jadi karena saya sekarang sudah jadi koordinator SIM-RS, kemudian
juga merangkap sebagai anggota riset, jadi saya Oke. ikut dalam penelitian. Ikut dalam penelitian ya, jadi Betul. udah nggak jaga pasien lagi. Kalau dibutuhkan untuk Ya. saya turun red zone, pasti saya turun Ya red zone. kecuali itu ya. Betul. Tetapi job desk-nya itu Utamanya? sekarang ini utamanya apa itu jadinya tuh dok? Kalau saya, karena saya koordinator SIM RS, pertama pasti saya morning report ya, terus Oke. kemudian itu setiap pagi, kemudian saya juga mengampu atau bertanggung jawab terhadap sistem informasi dan manajemen rumah sakit, jadi alur pasien untuk masuk dan dia bisa dapat nomor RM, dia bisa melakukan pemeriksaan foto torak atau apapun itu harus melalui SIM RS. Itu Oke. yang utama saya. Kemudian karena kita di sini terbatas orang-orangnya, jadi saya juga ikut dalam unit riset untuk membantu berbagai penelitian yang ada di sini. Wow, Gitu. luar biasa. Tidak pernah tidak berguna. Sekali masuk selalu ada saja hal-hal yang harus dikerjakan di tempat ini ya. Betul nah, sekali. dokter, apakah mungkin apabila kita bisa keliling ke beberapa tempat atau seandainya tidak, bisakah kami itu dikenalkan nih tower-towernya ini kan warna-warni nih. Nah, Iya. ada beberapa. Nah, itu maksudnya apa saja gitu loh. Oh, baik-baik, boleh. Silakan nanti Boleh. saya bantu untuk pandu ya. Oke, siap. Iya, kita bisa jelasin ini nggak dok? Kan ada gedung yang di sini, ini namanya tower apa? Yang ini namanya Tower 1. Sampai ke belakang situ ya? Ya, sampai ke belakang situ yang warnanya abu-abu. Oke. Ya, seperti ini ya. Iya. Tempatnya biasanya TNI, polisi, petinggi-petinggi, tempat rapat kalau ada menteri ataupun petinggi-petinggi lain yang mau datang kemari begitu. Iya, jadi di bagian depan disambut dengan tower 1 Betul. dengan job apa namanya deskripsinya untuk hal-hal seperti itu ya. Betul. Wartawan, apa Betul. semua di situ ya. Betul sekali. Oke, tapi pasien nggak masuk dari situ. Tidak. Oke. Ada sendiri nanti tempatnya. Oke. Oke. Kemudian yang warna Kuning ya. kuning antara kuning dan hijau stabilo ini. Stabilo ya. Iya. Jadi kalau yang ini Tower 2, ini khusus untuk nakes perempuan. Khusus untuk nakes perempuan. perempuan. Tower 1, tower 2 ya, itu dia Betul. sahabat cinta. Oke. Dan kita jalan ke sana Yuk. tuh ada tulisannya itu zona kuning. Kita lihat ke sana ya. Iya. Jadi ada zona-zona di sini ya. Di sini ada zona-zona. Di sini ada 3 zona. Zona pertama zona hijau, kuning dan merah. Kalau zona hijau yang bisa kita lihat sekarang ini zona hijau. Mulai Bagian depan dari- ini yang zona hijau ya. Mm-mm. Oke. Mulai dari pintu masuk umum, Iya. bukan pintu masuk pasien ya. Iya. Kemudian sampai sini ini Iya. zona hijau. Nah, untuk peraturan di zona hijau itu tetap sama menggunakan masker, jaga jarak. Walaupun nanti walaupun presiden sudah melonggarkan begitu Ya, ya. kalau di ruang terbuka boleh buka masker. Betul. Tapi kalau di sini tetap menggunakan masker. Tetap ya begitu. di Wisma Atlet zona hijau tetap walaupun Menggunakan di masker. daerah ruang terbuka tetap Betul. menggunakan masker. Ya. Oke. Sekarang kita sudah sampai di itu tulisannya zona kuning ya dok ya. Ya, betul sekali Kamaya. Jadi kalau untuk zona kuning ini, disinilah biasanya para nakes, para orang yang berkepentingan masuknya di sini. Oke, semua Boleh pintu akses. masuk ke sini boleh. Betul. Tapi hanya orang-orang yang berkepentingan Betul saja. sekali. Kalau kita orang awam yang nggak ada kepentingannya tidak boleh masuk ke zona kuning. Betul. Kita hanya boleh untuk tamu hanya boleh sampai zona hijau sekitar sini saja. Oke. Batasnya, gitu. Kemudian sesudah tadi kita gedung ini yang warnanya hijau kuning stabilo whatever itu, kemudian masih ada gedung di belakang lagi. Gedung, Ya ini oke. kan untuk nakes perempuan. Nah yang di belakang sana tuh apa itu dok? Oke, jadi sambil saya jelaskan zona merah ya. Ya. Di sana bisa dilihat ada garis merah seperti Oh itu. iya betul itu di Ya, sana. di sanalah zona merah. Kalau kita tidak menggunakan APD lengkap, kita tidak boleh masuk ke sana. Sana. Dan di sana itu ada banyak tower lagi, tower 4, 5, 6 dan 7. Kalau boleh dilihat di sana, Iya. itu warna merah tower 6. Iya, tower 6 Nanti di sana. sebelahnya sana tidak kelihatan ya. Iya. Itu sekitar warna-warnanya kayak hijau-hijau atau ungu begitu, itu tower yang 5. Iya. Kemudian yang sana itu tower 7 warna kuning. Kemudian ada tower 4 ada lab di sana. Oke. Begitu. Itu semua cuman boleh dimasuki bila menggunakan akses khusus begitu. Oke, kita udah dengar penjelasan sahabat cinta dan dokter ada nggak tower yang bener yang istilahnya zona hijau di mana selain tempat ini kita bisa ke sana. Ya, siap ada. Ada tower ya? 1. Oke, siap Ya. mari kita ke sana, Dok. Oke.
Oke, ayo saya antar ke area yang bisa diakses sama para tamu ya. Oke, siap dok. Nanti kita bisa juga lihat Tower 3, tempat nakes laki-laki. Oke, tadi tertutup itu ya dok ya? Betul, tertutup di belakangnya Tower 2. Kegiatan paling banyak pasti di daerah belakang situ ya dok ya? Tapi Betul. pasien nggak terlalu banyak hari-hari ini? Banyak. Oh, lagi banyak Lagi naik. Oh, lagi naik? Iya, makanya kita harus hati-hati ya. Sekarang kan lagi kemungkinan gelombang baru ya. Karena di luar negeri juga sudah naik ya kasusnya ya. Oke, sahabat cinta, kita akan ngobrol lebih dalam lagi nih sama Dokter Silvi. Kita sudah ada di bagian dari gedung yang berbeda saat ini. Betul. Yang tadi nggak kelihatan yang warnanya unyu di depan, di belakang kita. Ini warna ungu gedungnya siapa nih? Ini warna ungu Tower 3, tempat nakes laki-laki. Tepat nakes laki-laki. Nah, kalau begitu kan dokter kan di sini terus nih. Berarti dokter tinggal di sini dong. Betul. Di Tower 2 tadi. Tower 2 yang warna kuning Yang stabilo. warna kuning stabilo itu ya. Betul. Nah, kan mestinya pasti nyaman dong di sini kan soalnya the whole day terus kan istilahnya sampai kapan tuh kira-kira balik ke rumah? Ya, kalau misalnya di sini ya untungnya nyaman ya. Iya. Tinggal di sini ya. Di sini itu kan kita dikasih satu unit. Satu unit isinya 2 kamar ya. 2 kamar itu ada yang 1 bed, ada yang dia double bed. Oke. Begitu. Jadi satu unit itu kita bisa maksimal isi 3. Seperti Maksimal itu. isi 3 satu unit. Itu ada pantry-nya gitu? Ada nanti di luar Oh, di gitu. luar Tapi ada. kalau untuk yang kompor seperti itu tuh nggak ada ya. Karena kita Oke. mencegah kebakaran Oh, gitu iya, ya. iya, 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 Terus iya. sana juga banyak tempelan-tempelan, jangan menggunakan cok cabang segala macam dari Kemenkes untuk mencegah timbulnya kebakaran Iya. gitu. Tetapi tidurnya enak, terus makan semua dapat di sini dok? Lengkap. Sehari 3 kali plus Sehari 2 3 kali. kali cemilan. 1 kali cemilan. Oh, kirain 2 Kalau kali. 2 kali aku takutnya kita jadi makin subur. Nah, mencegah karena ini semua ada orang gizi. Oke. Makanannya diatur gizi, snacknya diatur gizi. Ya iyalah ya, karena ini tempat khusus Betul. ya, semuanya diatur. Nah, Betul. gimana awal ceritanya nih Dokter Silvia bertugas di sini? Apa yang menggerakkan hatimu untuk membawa diri ke sini dan ikut bertugas untuk membantu pasien COVID yang pada saat itu tuh sudah heboh-hebohnya dengan tingkat penularan tinggi Betul dan sekali. tingkat kematian yang cukup mengkhawatirkan ya. Betul. Dan ini kan terjadi di seluruh dunia. Apa sih yang pertama kali di dalam keadaan yang begitu membahayakan dirimu tuh memberikan diri gitu? Apa alasannya gitu loh? Kebetulan pada waktu itu kan saya sedang bertugas di NTT ya, Iya. Nusa Tenggara Timur. Pada saat itu saya pulang ke Jakarta, kembali ke rumah dengan kondisi pandemi. Ya. Kemudian dengan kondisi pandemi seperti ini, saya berpikir, wah ini kan kita nih punya skill, kita ini punya ilmu, dan masyarakat Indonesia, negara ini istilahnya lagi ini ya, darurat seperti itu. Betul. Nah, kemudian dan kalaupun banyak yang takut kayak jangan ke Wisma Atlet nanti ada COVID. Sebenarnya COVID-nya sudah di mana-mana. Iya. Kalaupun kita kerja di rumah sakit ataupun di klinik, kita juga akan Iya, menghadapi akan berjumpa COVID. dengan COVID, Nah, ya. kemudian dari situ saya berpikir dengan kemampuan yang sudah saya punya, dengan pengetahuan yang sudah saya miliki, apa salahnya saya untuk membantu masyarakat, membantu negara untuk menangani pandemi ini. Iya. Begitu. Nah, jadi dari situ saya izin sama orang tua, terus kemudian orang tua juga mengerti maksudnya baiknya ini. Akhirnya saya berkonsultasi sama teman-teman juga yang sudah ada di sini, Iya. bagaimana persyaratan dan segala macamnya. Akhirnya saya mengabdi di sini. Begitu. Mendaftar Saya- melalui proses ada wawancara atau Betul. cek semua daftar riwayat hidup ada ya? Ada. Awalnya nanti biasanya itu pada saat pasiennya naik akan diberikan suatu link seperti namanya tuh open recruitment begitu ya. Oke, open recruitment. Betul. Nanti di situ kita akan mengupload
semua berkas-berkas, Ya. berkas-berkas yang dibutuhkan untuk nakes ya sesuai dengan profesinya masing-masing. Kemudian sesudah nanti akan diseleksi, memenuhi syarat, kita akan melalui tahap wawancara. Oke, Begitu. ada wawancara, sesudah Betul. wawancara ada evaluation, Evaluation, dari tim yang rekrutmen, kemudian tiba waktunya akhirnya datang kemari. dan mulai mengabdikan tugas. Betul. Oke, kita akan chit-chat, ngobrol lebih dalam lagi dengan Dr. Silvi, tapi kayaknya kita perlu cari tempat yang lain karena masih besar tempat di Wisma Atlet ini. Ya. Terutama di zona hijau, jangan salah Ya. sahabat cinta. Tetap ikuti aturannya. Yuk! Nah, Dok, Ya, kita keliling-keliling kayaknya tempat yang paling nyaman di sini emang nih. betul. Bukan hanya zona hijau, Ya, tapi kita bisa duduk. betul. Di sini juga biasanya tempat orang berkencan. Ternyata. Nanti kita akan kulik lebih lanjut, ternyata ada kisah-kisah cinta, romansa yang timbul oleh karena berjumpa di Wisma Atlet. Banyak. Ini Tresno Jalaran Soko Kulino. Jadi cintanya datang karena sering berjumpa, nampaknya gitu. Dok, dengar-dengar ketika dirimu baru melamar waktu itu ke sini ya, diterima, katanya dirimu kena COVID. Gimana ceritanya tuh, Dok? Ya, jadi pada saat kita sudah diterima begitu kan, kita harus menjalani MCU ya. Pertama Ya. swab dulu, habis itu baru kalau dia negatif hasilnya kita akan MCU. Nah, pada saat swab ternyata saya positif. Oke. Tapi CT-nya memang tinggi, sama sekali nggak ada gejala begitu. Itu pada saat Delta. Nah, kemudian saya harus karantina dulu beberapa hari sampai negatif. Jadi kalau setiap nakes di sini harus negatif baru boleh bekerja. Iyalah Lebih ya. Suasana pada saat Delta itu apa ya? Delta ya. Chaos banget ya. Wah. Maksudnya dibanding yang awal. Terus yang paling istilahnya bener-bener suasana begitu mencekam. Banyak sekali pasiennya waktu itu, Dok. Kalau waktu mungkin saya cerita sedikit tentang Delta ya. Iya. Saya juga kan kenanya pada saat Delta walaupun saya asimptomatis atau nggak punya gejala gitu ya. Tapi di situ saya ngelihat nakesnya juga banyak yang tumbang ya karena kena COVID. Apalagi pasien-pasien orang masyarakat biasa. Pasien banyak sekali sampai kami tidak sanggup. Kami butuh dokter tapi tidak cukup terus, butuh perawat tidak cukup terus. Satu hari pasien bisa masuk itu 100 lebih di IGD per hari. Dalam satu hari di IGD 100 orang lebih pasien. Padahal waktu itu nakes dan dokter udah banyak ya. Tapi masih kurang. Masih kurang. Karena istilahnya gelombang demi gelombang pasien COVID waktu itu berdatangan. Jadi sini ramai dong, bunyi ambulans terus. Waduh. 24 jam bunyi ngiung-ngiung itu udah. Pertama-tama waktu menghadapi kan itu kan istilahnya kan pasti ada first time-nya ya. Yang ketika tiba-tiba tuh datang gitu loh segambreng gitu. Itu rasanya seperti apa itu, Dok? Itu cuma menghela nafas aja. Oke. Memang gimana lagi kan sudah tugas ya. Iya. Ya sudah gitu. Bahkan waktu kami pada saat Delta itu saking banyaknya overload ya menerima pasien, kita itu harusnya 8 jam kerja, kita bisa overtime sampai 12 jam kerja. Begitu. Nah, bayangkan kerja capek seperti itu, tidak ada makan, tidak ada minum, tidak bisa buang air, tidak bisa buang air kecil, dan kita dengan pakaian yang tertutup seperti itu, ya keringat. Itu berapa lapis itu pakaian yang dipakai pada saat itu? Kan nggak cuma APD aja ya. Itu apa aja tuh? Yang pertama nih setelah pasti baju seperti ini kan baju betul. tugasnya. Terus lapis yang kedua? Lapis yang kedua langsung memang hazmat. Langsung hazmat begitu. Yang ketiga? Ya kemudian ya dengan perlengkapannya yang APD level 3 ya masker, double masker ya. Kemudian pakai googles, pakai head cap begitu. Kadang-kadang ada yang mendabelkan head cap, sarung tangan double. Ya, kemudian kita pakai boots lagi. Kemudian dalamnya boots itu masih ada lagi shoe cover. Ya ampun. Jadi banyak sekali ya. Kita kayak dibungkus ya. Setiap hari kurang lebih 12 jam. Seyogyanya itu 8 jam kita bekerja ya. Tapi kan ada 1 jam spare itu kita untuk makai APD. Kemudian setengah makanya jam. Makanya dia 1 jam sahabat cinta. Iya. Untuk 1 jam pakai APD, kemudian kita briefing itu totalnya 1 jam gitu kan. Kemudian kita pada saat sudah selesai kita dinas 8 jam itu kita
proses lagi ke dekontaminasi. Dia turun, lepas ya setengah jam lah. Lepas, celupkan di air disinfektan dan begitulah setengah jam. Setengah Jadi jam itu ya. aja Terus udah. langsung mandi abis itu? Harus wajib mandi. Kita wajib mandi, wajib keramas, kemudian baru kita bisa makan minum. Jadi bayangkan. Selama bertugas, Betul. tidak ada makan, tidak ada minum. minum. Nah, maaf ya kalau mau buang air besar, buang air kecil tuh bagaimana? Bahkan dulu itu kami tuh disediakan popok. Oke, pampers orang dewasa ya. Yes, betul. Kalau gitu. sampai memang sudah tidak tertahankan karena tidak memungkinkan untuk menuju kamar mandi, Betul. ya udah lepaskanlah gitu ya. Silahkan, ada pengaman gitu. Lepaskanlah kasih, tapi dalam hal yang berbeda ya. Iya. Terus, aduh, Gitu. dengernya gimana ya? Maksudnya ini dari sisi nakes ya, Mm-mm. dari sisi dokter kita dengar gitu bagaimana Iya. perjuangannya di satu sisi punya tugas yang diemban Betul. untuk menolong orang-orang yang terpapar COVID-19 ya, tapi di satu sisi benar-benar luar biasa ya, udah nggak ingat diri sendiri istilahnya, benar-benar fokus untuk menolong orang lain sampai itu benar-benar karena pertolongan Tuhan aja ya sehat terus Betul, ya. Betul. Berkat pertolongan Tuhan sampai sekarang saya tidak pernah kena lagi. Iya, praise God ya, Iya. sahabat cinta. Nah, kan dalam keadaan rame seperti itu, pasti lalu lintasnya lift juga pasti rame banget gitu ya. Wah, Nah, sangat. apakah ada lift khusus untuk nakes gitu loh? Sayangnya nggak ada. So, kalian kalau mesti naik turun gimana? Naik pakai tangga gitu? Nah, jadi pada saat itu juga dengar-dengar dari teman pernah mati lampu. Kita harus naik turun tangga demi pasien. Kemudian ya sudah kan pasti panas ya. Iya. Bahkan saya kan juga pernah bertugas di ICU, di IMCU begitu, itu saja AC-nya sudah dingin, tetap aja kami itu basah kuyup. Bahkan sempat kayak pernah kita keluar dekontaminasi itu kita buka baju basah, semua basah, kayak ada air itu keluar dari bootsnya kalau dibalik gitu. Bisa diperes baju-baju. Berapa Gitu. persen tubuh manusia tuh mengandung air? Iya, sekitar 55%. 55%. gitu. Berarti itu 55% keluar itu. Untungnya Enggak sih kan? kayaknya enggak ya. Oh, enggak. Kalau keluar semua udah Dehidrasi pingsan. ya, pingsan. Iya, gitu. Jadi gitu. Tapi sampai banjir keringat gitu dong. Banjir, sangat banjir. Sahabat cinta, coba bayangin deh apa yang udah dilakukan oleh para petugas kesehatan yang ada di Wisma Atlet. Luar biasa. Nah, ini ada satu pertanyaan ya mungkin agak gimana. Ya. Apakah ada pasien yang ketika sedang dirawat oleh dokter itu akhirnya dipanggil pulang begitu loh? Kalau untuk Delta ya itu bukan ada banyak sekali, bahkan dengan kami overload satu hari itu 100 pasien dengan nakes yang sangat terbatas, bahkan kondisi IGD itu yang harusnya tempat lorong jalan kosong gitu ya, tempat orang untuk lalu lalang ya. itu udah penuh bed semua, bahkan bednya bukan bed pasien lagi, itu bed yang tentara yang dilipat-lipat seperti itu. Karena ketersediaan bed pun Sangat terbatas. sangat terbatas. Jadi Begitu. apa yang bisa dipakai untuk jadi bed bagi pasien Begitu. saat itu dipakai. Jadi ini bantuan dari tentara ya. Betul, bantuan dari tentara. Dan kalau untuk pasien yang mohon maaf ya dipanggil Tuhan begitu, itu banyak sekali. Satu hari itu rekornya bisa 20-30 per hari. Kemudian bahkan bukan hanya di ruangan, kalau di ICU ya banyak sekali ya. Naik ICU langsung dipanggil Tuhan begitu. Di ruangan juga sudah saking banyaknya kita tidak terkontrol, tiba-tiba di situ sudah dipanggil Tuhan di situ. Karena nggak bisa lagi masuk ICU. Dan yang lebih sedihnya, pasien baru diturunkan dari ambulan sampai baru pintu depan IGD sudah dipanggil Tuhan. Jadi belum sempat mendapatkan pertolongan, Belum sama sekali. sudah dipanggil karena memang pada saat itu begitu banyak orang yang sedang menunggu giliran untuk mendapatkan pertolongan. Jadi memang harus menunggu ya. Menunggu. Ketika dia sedang berada di dalam antrian, udah keburu. Nah, kalau dari pasien ya, kalau dari teman-teman sekerja sendiri bagaimana, Dok? Oh iya, seperti yang mungkin banyak di media juga ya, kita kan banyak beberapa orang berburu-buruan ya, Iya. gitu. Ada perawat, ada juga farmasi begitu ya. Kalau untuk dokter sejauh ini sih belum ya. Oh, dokter sejauh ini belum. Ya. Begitu. Kalau untuk perawat ya kemarin itu waktu satu orang pertama kali yang meninggal itu kita langsung kasih penghormatan pada saat dia diantar dari rumah sakit rujukan. Pada saat itu kita sudah tidak sanggup, kita rujuk
terus kemudian gugur di sana, dipanggil Tuhan di sana, kita lakukan penghormatan begitu. Jadi setiap ada yang meninggal kita lakukan seperti itu gitu. Pengalaman juga ya waktu itu teman dekat saya ya, seorang dokter juga terkena COVID terus sampai ICU. Nah, tapi ya puji Tuhan ternyata berangsur-angsur sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Wow. Sudah purna sekarang temannya. Sudah ya? Sudah tidak di sini lagi karena resiko gitu. tinggi kan Ya, jadinya. karena resiko tinggi jadi oke. Ya memang ya hidup dan mati di tangan Tuhan ya. Betul. Tapi kita diberi hikmat untuk bagaimana bisa bijaksana di dalam menjalani kehidupan ini. Betul. Apalagi masa-masa yang seperti sekarang ini ya. Nah, ada nggak pesan-pesan dokter untuk masyarakat Indonesia nih, untuk sahabat-sahabat cinta yang ada di luar sana? Nih kalian dengar baik-baik ya pesan dari Dokter Sylvia. Silakan. Kalau untuk masyarakat Indonesia sekalian, COVID ini masih belum berlalu ya. Jadi tetap jaga prokes. Kita harus bertanggung jawab sama diri kita masing-masing. Kalau kita bertanggung jawab sama diri kita masing-masing, kita menyelamatkan orang terdekat kita, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman tersayang kita. Jadi jika kita mau sehat, jika kita mau selamat, dimulai dari diri kita. Kalau dari saya itu saja. Iya, jadi kita tetap patuhi peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah, karena kalau kita menjaga diri kita sendiri berarti kita menjaga orang-orang terdekat, menjaga lingkungan, menjaga saudara sebangsa dan setanah air ya. Dokter Sylvia, oleh karena hatimu yang tulus, pertama udah jadi dokter aja tuh udah luar biasa. Kemudian mengabdikan diri lebih lagi di saat masa-masa yang tidak mudah seperti sekarang ini. Kami angkat tangan gitu ya untuk menyatakan bagaimana kami berterima kasih untuk cintanya, untuk pengabdiannya gitu ya. Jadi berkat buat saudara-saudara kita, sahabat-sahabat cinta dimanapun mereka berada. Dan oleh karena kasih dan cintanya, kami dari Bahasa Cinta akan memberikan hadiah untuk Dokter Sylvia. Waduh, terima kasih. Jadi nggak enak ini. Ini adalah salah satu mungkin nanti Tuhan yang balas berlebih lagi apa yang kami bisa lakukan dari Bahasa Cinta untuk Dokter Sylvia terkasih. Ada treatment ya ke satu tempat kecantikan yang khusus supaya dokter bisa healing nggak jauh-jauh, bisa relax ya, bisa enjoy karena hati yang gembira adalah obat yang manjur supaya terus sukacita mengalir ya dalam kehidupan sehari-hari. Dan dokter tahu benar bahwa mungkin orang-orang nggak lihat apa yang dokter lakukan, tapi Tuhan mencatat. Dan hari ini lewat Bahasa Cinta, sahabat cinta dimanapun berada juga bisa acknowledge bahwa ternyata di dalam keadaan yang chaos seperti itu, Tuhan sudah memilih dan memakai orang-orang yang hebat. Salah satunya one of the heroes, Dokter Sylvia. Thank you Dokter Sylvia. Sampai kita berjumpa lagi, sahabat cinta. Sampai bertemu lagi dengan Dokter Sylvia. Yang pertama sebenarnya syukurnya saya punya orang tua yang memang memberikan saya kebebasan dalam hal positif. Oh, luar biasa Mama. Itu mama saya, makanya saya senang banget sama mama saya. Artinya dia memberikan kesempatan bahwasanya kamu bisa mengambil keputusan kamu sendiri. Yang penting itu yang menurutmu itu terbaik untuk kamu. Karena keputusan yang terbaik yang kamu ambil adalah keputusan pribadi kamu sendiri.